Nis, ribet amat ya, mau bikin learning asset aja pakai bikin desain segala. Gak bisa apa kita langsung bikin aja. Sat, beres. Ini harus ada pengkaji media lah, pengkaji materi. Jadi nyesel nih ceritanya jadi pengembang teknologi pembelajaran. Emang penting ya rancangan learning asset itu? Ya penting lah Man, desain itu disusun untuk memberikan arahan dan pedoman bagi si pembuat medianya nanti. Produksi itu memang bagian dari EDI, tapi sebagai pengembang teknologi pembelajaran, gak harus selalu kita yang memproduksi loh. Kita bisa berkolaborasi dengan SDM atau tenaga fungsional lainnya dalam mengembangkan ataupun menyusun learning asset ini. Nah, supaya apa yang kita rancang itu sesuai dengan tujuan, maka kita perlu membuat dokumen perancangan yang jelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses perancangan media pembelajaran learning asset, diantaranya yaitu 1. Perumusan tujuan harus jelas. Pastikan media digital dirancang untuk mencapai kompetensi spesifik. Hindari membuat media yang hanya menarik, tapi tidak relevan dengan materi. 2. Kesesuaian dengan karakteristik audiens. Pada poin ini, kita dapat menyesuaikan learning asset yang disusun dengan usia, latar belakang, kesiapan belajar, atau bahkan gaya belajar audiens. Meskipun hal ini tidak harus selalu dominan. 3. Pemilihan format yang tepat. Sangat penting. Misalnya untuk jenis media, video atau animasi, kita dapat menggunakan YouTube ataupun Canva animasi. Sedangkan untuk e-modul interaktif, kita bisa memilih Book Creator maupun Flip HTML5. 4. Desain yang user-friendly. Perancangan terkait dengan user-friendly menjadi bagian dari proses perancangan. Apakah media tersebut mudah digunakan nantinya oleh si pembelajar? Bukan hanya berbicara terkait dengan isi materi, tetapi juga terkait dengan teknologi yang akan digunakan. 5. Interaktivitas dan umpan balik. Selain user-friendly, juga perlu dilihat terkait dengan interaktivitas antara si pembelajar dengan konten dan umpan balik dari pembelajaran yang diberikan dari learning asset yang ada. 6. Kompatibilitas dan aksesibilitas. Sedangkan untuk kompatibilitas dan aksesibilitas perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan learning asset ini, seperti di mana akan dipergunakan dan kondisi si pembelajar untuk seperti apa sehingga si pembelajar akan mudah menggunakan learning asset tersebut. 7. Sumber daya dan teknologi pendukung. Sumber daya dan teknologi pendukung merupakan hal yang penting juga untuk dilihat dari sisi perancangan media tersebut. Siapa yang terlibat, bagaimana pembiayaannya, dan teknologi pendukungnya seperti apa. 8. Evaluasi dan perbaikan. Tahap terakhir adalah terkait dengan evaluasi dan perbaikan yang akan diberikan. Perlu dirancang juga bagaimana learning asset ini dilakukan evaluasi dan uji coba dari materi dan medianya. 9. Hak cipta dan etika digital. Hak cipta dan etika digital juga perlu diperhatikan dalam prosesnya. Dokumen yang menunjang dalam penyusunan rancangan media pembelajaran yaitu 1. Garis besar isi media secara umum. GBIM didefinisikan sebagai kerangka umum yang memuat urutan konten utama dalam media pembelajaran, seperti daftar topik, subtopik, dan struktur penyampaian. Adapun fungsinya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang alur materi, memastikan cakupan konten sesuai tujuan pembelajaran, pedoman untuk mengembangkan jabaran materi, dan storyboard. 2. Jabaran materi, yaitu penjabaran detail konten dari setiap poin dalam garis besar isi media. Di dalamnya minimal meliputi teks penjelasan, gambar atau diagram, contoh, analogi, atau studi kasus, dan jika ada, dapat dilengkapi dengan link referensi. Fungsi jabaran materi ini diantaranya untuk memastikan kedalaman materi dan menghindari kesenjangan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai indikator tujuan pembelajaran. 3. Storyboard. Penyajian alat visual berupa rangkaian gambar atau sketsa yang menggambarkan urutan alur cerita atau penyampaian materi dalam sebuah media seperti video, animasi, atau multimedia interaktif. 4. Naskah media, yaitu dokumen tertulis yang berisi panduan lengkap mengenai isi, alur, narasi, visual, dan elemen teknis lainnya
yang akan digunakan dalam produksi media pembelajaran, baik berupa video, audio, animasi, maupun multimedia interaktif. Nah, itu dia beberapa dokumen yang perlu disusun ketika kita akan membuat media pembelajaran atau learning asset. Oh ya, sebagai catatan tambahan, tidak ada format baku yang wajib digunakan dalam penyusunan dokumen rancangan learning asset ini. Anda bisa menyesuaikan formatnya dengan tetap memfokuskan pada poin-poin penting pada setiap dokumen rancangannya. Gimana, Man? Sekarang sudah jelas kan apa, mengapa, dan bagaimana proses penyusunan desain media itu dilakukan? Iya Nis, aku mulai tercerahkan nih. Nah, biar tambah encer pemikiran kalian, nih saya bawain kopi favorit kita semua. Asik, Makasih, makasih Pak. Semangat terus ya semuanya. Siap.